Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Vista Alkit Octavia Borsiampuri dengan NIM D1C121035. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan saya selama proses MBKM berlangsung. Di sini terdapat logbook, di mana logbook ini berisi hal-hal atau materi-materi yang telah saya pelajari. Di sini ekonomi sirkular sangat berkaitan dengan program MBKM yang saya pelajari karena di desa Tangkit Baru itu terdapat perkebunan nanas di mana perkebunan nanas itu terdapat limbah sehingga dan tidak dimanfaatkan sehingga pastinya diperlukan ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah bahkan untuk menjadikan limbah tersebut bukan hanya berkurang saja tetapi bisa jadi zero waste. Di sini saya mempelajari materi-materi mengenai ekonomi sirkular seperti pengertian ekonomi sirkular dan ekonomi linear, perbedaan antara ekonomi sirkular dan ekonomi linear, lalu ada tujuan ekonomi sirkular mendukung pembangunan berkelanjutan, prinsip utama konsep ekonomi sirkular, mempelajari ekonomi sirkular dari GGF atau Great Giant Food. Nah, saya juga mempelajari tentang model bisnis ekonomi sirkular dalam mendukung pembangunan rendah karbon, contoh kebijakan pemerintah Indonesia terkait ekonomi sirkular, program dan inisiatif ekonomi sirkular pada GGP. Lalu saya juga mempelajari tentang prinsip pendekatan ekonomi sirkular pada agroindustri, implementasi dan dampak ekonomi sirkular di Indonesia, dan banyak materi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah pendekatan sistematik untuk merancang proses di mana proses produk atau jasa dan model bisnis yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif sehingga menghasilkan aliran material yang lebih sirkuler dan mengurangi bahkan mengeliminasi limbah. Di mana tujuan ekonomi sirkular yaitu untuk memaksimalkan penggunaan bahan yang murni atau alami, non-toksik, dan produk dirancang agar mudah dipelihara, digunakan kembali, diperbaiki atau diperbarui sehingga dapat memperpanjang umur pakai dan selanjutnya mudah diatur untuk menjadi produk baru dan meminimalisir pemborosan di semua tahap siklus ekstraksi, produksi, dan konsumsi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, tentang penerapan ekonomi sirkular pada perkebunan tanaman nanas di Desa Tangkit Baru. Yang pertama ada pendahuluan, di mana terdapat latar belakang merujuk pada Badan Pusat Statistik Kota Jambi di tahun 2019, luas perkebunan nanas di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi berjumlah kurang lebih 1.200 HA dan jumlah hasil panen buah nanas per hari dari Desa Tangkit itu sebanyak 15.000 sampai dengan 20.000 buah. Setiap satu pohon nanas dapat menghasilkan limbah sekitar 2 sampai 3 kilogram, sehingga jika jarak tanam nanas adalah 1 meter, maka setiap 100 meter tanah yang ditanami nanas dapat menghasilkan limbah 200 sampai 300 kilogram dan untuk 1 hektar lahan akan menghasilkan limbah mencapai 3 ton. Pemanfaatan tanaman nanas selama ini hanya sebatas pada daging buahnya saja, sedangkan kulit, daun, mahkota, dan bonggol nanas relatif belum banyak dimanfaatkan. Pada saat panen, tanaman ini harus diganti dengan tanaman nanas yang baru, sedangkan daunnya hanya dibuang sebagai limbah dari petani nanas. Tanaman nanas akan dibongkar setelah 2 atau 3 kali panen untuk diganti tanaman baru yang mengakibatkan limbah nanas terus bertambah.
Di mana juga untuk mengurangi limbah tanaman nanas ini yang terus bertambah diperlukan sebuah sistem atau model untuk mengurangi limbah, mendaur ulang, dan memperpanjang masa pakai produk. Maka digunakan sistem ekonomi sirkular yang dapat mengurangi limbah, mendaur ulang, dan memperpanjang masa pakai produk agar dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya alternatif pembuatan sebuah produk dari limbah tanaman nanas. Lalu di sini ada pembahasan di mana ekonomi sirkular adalah sistem yang bertujuan untuk memaksimalkan siklus hidup produk mulai dari pemilihan sumber daya, produksi, konsumsi, hingga pembuangan dengan mendorong praktik seperti desain tanpa limbah atau zero waste design, menggunakan kembali, memperbaiki dan berbagi sumber daya. Di sini ada konsep ekonomi sirkular budidaya perkebunan tanaman nanas. Dengan sistem sirkular ekonomi adalah diagram berbentuk sirkular yang menggambarkan tahapan proses aliran pada proses sirkular ekonomi. Konsep sirkular ekonomi menggunakan prinsip 5R, yaitu reduce, mengurangi pemakaian bahan yang tidak ramah lingkungan, lalu ada reuse, menggunakan atau memakai kembali, lalu ada recycle, mendaur ulang atau mengolah kembali, kemudian ada replant, yaitu menanam kembali atau mengembalikan ke tanah, kemudian ada replace, mengganti bahan yang tidak bisa didaur menjadi bisa didaur. Ekonomi sirkular memberikan kontribusi nyata yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs. Ekonomi sirkular pada budidaya tanaman nanas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengefektifkan pemanfaatan pada tanaman nanas. Konsep ini mendukung zero waste pada proses budidaya hingga tanaman nanas dipanen dan dijual ke pengolah primer. Konsep ini memiliki potensi untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mempengaruhi lingkungan. Untuk dapat menerapkan konsep ini diperlukan pengetahuan, tingkat kesadaran dari pemangku kepentingan sebagai dasar dari pelaksanaan sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular. Konsep ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan limbah tanaman nanas. Limbah nanas terdiri dari kulit nanas, daun nanas, mahkota nanas, dan bonggol nanas, dan batang nanas. Limbah kulit nanas mengandung 81,72% air, lalu ada 20,87% serat, serat kasar, dan karbohidrat itu sebanyak 17,53%. Ada karbohidrat itu sebanyak 4,41%, protein itu sebanyak 13,65% dan gula reduksi. Daun nanas mengandung 4,4 sampai 4,7 lignin dan 69,5 sampai 71,5%. Mahkota nanas mengandung selulosa sebesar 19,1%, kadar abu 7%. Bonggol nanas memiliki kandungan bromelin. Daun nanas merupakan salah satu bagian yang dapat dimanfaatkan karena mengandung serat yang tinggi. Pemanfaatan limbah daun nanas sebagai bahan dasar arang aktif untuk absorpsi Fe2 dapat menjadi salah satu alternatif. Selain itu, menurut Arista 2022, seluruh limbah organik memiliki potensi untuk dikomposkan, di mana pengomposan menjadi teknologi pemupukan yang bersifat ramah lingkungan sehingga sesuai dengan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, disusunlah konsep ekonomi sirkular budidaya perkebunan tanaman nanas di Desa Tangkit Baru adalah sebagai berikut. Di sini daun nanas yang tinggal saat pemanenan dapat diolah menjadi produk-produk yaitu biofoam, biobriket, dan kertas. Kulit nanas yang tidak dipakai dapat dijadikan antibakteri, bioetanol, natabdepina, makanan ternak, dan pupuk kompos, di mana mahkota juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan bromelain dan kertas. Pada tahap pembibitan menggunakan tray untuk menggunakan limbah plastik pada saat pembibitan dan penanaman. Penggunaan eco polybag juga dapat meningkatkan hidup bibit nanas karena dapat langsung ditanam tanpa membongkar media tanamnya.
Pemeliharaan tanaman nanas melalui konsep ekonomi sirkular dirancang tanpa menggunakan bahan kimia yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Menurut Wijana, eh, kulit nanas mengandung 81,72% air, serat nanas sebanyak 20,87%, karbohidrat sebanyak 17,53%, protein sebanyak 4,41%, dan gula reduksi itu sebanyak 13,65%. Mengingat kandungan karbohidrat, gula, dan protein yang cukup tinggi, maka kulit nanas memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk melalui proses fermentasi. Tahapan terakhir dari permanenan nanas menghasilkan buah nanas yang akan dijual atau diolah primer, dan bagian yang tidak terolah seperti bonggol nanas, mahkota nanas, dan daun nanas yang dapat dimanfaatkan. Terdapat kesimpulan yang yaitu ekonomi sirkular adalah sistem yang bertujuan untuk memaksimalkan siklus hidup, mulai dari pemilihan sumber daya, produksi, konsumsi, hingga pembuangan, dan mendorong praktik seperti desain tanpa limbah atau zero waste design, menggunakan kembali, memperbaiki, dan berbagi sumber daya. Di mana ekonomi sirkular pada budidaya tanaman nanas ini merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk efektifkan pemanfaatan pada tanaman nanas. Konsep ini mendukung zero waste pada proses budidaya hingga tanaman nanas dipanen dan dijual ke pengolah primer. Konsep ini memiliki potensi untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mempengaruhi lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.